Kontroversi Gus Miftah seakan tak ada habisnya. Berawal dari rekaman video, Miftah mengolok-olok dengan kata yang tidak pantas dan berlebihan kepada lelaki pedagang es yang bernama Sun Haji hingga sinden Yati Pesek. Pengunduran diri Gus Miftah dari jabatan sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan ternyata tak membuat situasi reda. Setelah 3 hari pasca pengunduran diri Gus Miftah, muncul aksi-aksi pembelaan yang menuntut penolakan pengunduran dirinya. Bahkan Sun Haji juga ikut menangis dan memohon pada Presiden Prabowo untuk menolak keputusan Gus Miftah untuk mundur. Hal ini disampaikan Sun Haji melalui rekaman video yang beredar di media sosial. Dan saling memaafkan kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Dan terkini justru muncul petisi yang meminta Presiden Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Di mana dalam petisi tersebut ada 3 poin permintaan. 1. Terkait permohonan pada Presiden Prabowo untuk tetap mempertahankan Gus Miftah untuk mengemban jabatan sebagai utusan khusus Presiden. 2. Memohon pada Gus Miftah untuk bersedia kembali mengabdi pada negara. Dan 3. Mengajak rakyat untuk bersikap arif dan bijaksana dengan memaafkan. Lantas, akankah petisi penolakan pengunduran diri Gus Miftah akan mengarah pada penolakan pengunduran diri Gus Miftah oleh pemerintah? Tim TV One mengabarkan. Ya, setelah memang heboh atau viral di media sosial, di mana saat penceramah Gus Miftah ini saat itu sedang berceramah di Magelang, kalau tidak salah ya. Itu mengolok-olok penjual teh Sun Haji. Dan kemudian akhirnya ramai nih di media sosial, di mana banyak yang berkomentar untuk meminta Gus Miftah untuk mengundurkan diri. Setelah mengundurkan diri, ternyata ada juga petisi tandingan untuk meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah sebagai utusan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Lantas seperti apa, kita akan bahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah bersama Prof. Lely Ariana, pakar komunikasi politik LSPR. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bunda Lely, sehat ya? Alhamdulillah. Rati dan Tiara juga sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami Bang Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang Jazilul. Waalaikumsalam, Mbak Tiara, Mbak Kamarati, Mbak Lely, apa kabar? Alhamdulillah Baik, kemudian juga sudah ada Mas Rizal Nova Mujahid, analis senior dari Drone Empit. Selamat pagi, Mas Nova. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, pagi Tiara, Rati, Ibu Lely, Pak Jazuli. Melihat pernyataan dari sisi PKB, Bang Jazilul, kalau melihat Anda ini termasuk yang mungkin tanda kutip begitu ya, lebih kepada pro Gus Miftah karena meyakini bahwa ternyata Gus Miftah ini tetap memiliki kapasitas untuk menjalankan tugasnya walaupun di tengah kontroversi dan banyaknya kecaman dari publik. Kenapa nih Bang Jazilul? Ya, sebenarnya sosok Gus Miftah itu kan dari awal itu sosok yang unik dan memang penuh kontroversi. Baik dari cara dakwahnya, tempat dakwahnya, dan cara menyampaikan materi dakwahnya. Ya memang selalu penuh kontroversi sebenarnya. Nah cuman begitu Gus Miftah melontarkan sebuah kata-kata dan itu tidak lama setelah Gus Miftah menjadi pejabat lah dalam tanda kutip, maka ketika video yang kemarin itu disebarkan, itu kemudian menjadi sangat viral dan masuk menjadi bagian dari masalah politik gitu. Kiai Gus Miftah ini kan kiai selebriti sebenarnya, kiai yang ya selebritas lah. Nah di zaman media sosial itu kiai atau ulama itu terkadang ada sebagian yang tidak bisa dibedakan gitu antara selebriti dan kekiaiannya gitu. Nah maka orang seperti Gus Miftah atau anak muda seperti Gus Miftah ini, kalau bagi saya, awalnya saya sendiri memang sangat menyayangkan ya apa yang disampaikan oleh Gus Miftah. Nah, tapi kan kemudian yang muncul itu fitnahnya lebih besar daripada apa yang menjadi kenyataannya sebenarnya. Sehingga setelah itu beruntun muncullah
ceramah-ceramah Gus Miftah yang di luar konteks yang kejadian kemarin, ya tentu karena ini sudah menjadi masalah politik, yang muncul bagi kuat dugaan kami ini sudah mulai bergeser dari urusan pribadi Gus Miftah dengan Pak Sun Haji yang sudah diselesaikan oleh Gus Miftah, sudah hadir ke rumahnya, sudah minta maaf, sudah rencana mau umroh bersama atau apapun, bergeser menjadi semacam peristiwa selebriti, sehingga muncul kelompok orang yang kemudian mendukung dan ada juga yang kontra. Ya seperti peristiwa politik. Oleh sebab itu menurut saya ya memang inilah zaman media sosial, di mana seorang atau siapapun bisa menghukum orang itu menjadi jelek, orang itu menjadi baik, itu terserah-serah dia. Orang jahat pun bisa menghujat orang yang baik, orang baik pun bisa menghujat orang yang jahat. Dan kadang-kadang seperti inilah realita yang dihadapi di zaman media sosial. Tidak bisa terhindarkan, apalagi bagi kiai atau bagi ulama atau bagi penceramah yang memang awalnya mencari popularitas, gitu. Dan memang menampilkan dirinya sebagai selebriti. Baik, kalau kami tangkap poin dari Anda ini melihat bahwa mungkin ada respon berlebihan begitu ya dari publik, mengingat Gus Miftah sudah meminta maaf begitu. Tetapi kalau PKB sendiri kan ini juga termasuk pihak yang kemudian ini meminta Presiden untuk kemudian ini menolak pengunduran diri dari Gus Miftah yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Nah ini pertimbangannya tersendiri apa, Bang Jazilul? Ya tentu kita melihat bahwa Gus Miftah ini anak muda yang bagi kami masih memiliki potensi dan juga masih bisa bermanfaat ketika beliau posisinya ada di pemerintahan. Tidak banyak yang anak muda hari ini yang katakanlah yang bergerak di bidang agama, apalagi materi-materi dakwah Gus Miftah atau gerakan selama ini Gus Miftah ini menunjukkan cara dakwah yang berbeda, yang memang itu cara pakaiannya pakaian Indonesia kan, belangkonan, kadang pakai tangan pendek yang menurut ukuran kiai kan juga itu tidak etis, katakanlah begitu. Tetapi inilah yang kemudian bagi kami, bagi PKB, ya memang inilah Indonesia sebenarnya. Kita membutuhkan keragaman, kita membutuhkan orang-orang muda juga yang terlibat, gitu. Kita membutuhkan pikiran yang juga, atau orang yang dekat juga dengan anak muda dan masyarakat dalam segmen tertentu seperti Gus Miftah.